Hai. Mau peluk sekarang. Oh no, I felt it. Oke, kita coba ya, ini digigit sama talent gimana Mas? Miki berani banget. Ini ya. Wow. Bawa selain ini pasti kamu marah. Kenapa? Betina. Soliter. Yang bisa masuk ke dalam kandang ini siapa? Paling gue sekali-kali aja Ki. Sekali sekolah lagi nekat. Kadang-kadang Dan itu menghasilkan lebih banyak. nggak pernah naik gigit. Oh. Jangan satu gigit. Kalau umur segini gigitnya udah ngaco. Terus gimana dong? Dia masih Kita dikit-dikit langsung dibuang kepalanya, dibuang sekali-kali. Dan ini close-nya bener-bener tajam. nggak di trim. Enggak bisa juga. Iya. Wow, umur berapa ini? Ini Jinora tuh berarti 6 tahun. Desember 6 tahun. Dia sama nggak kayak itu kali 7? Iya. Umur sama orang manusia kan? Iya, dikali 7 kan? Aku mau nanya dong. Jinora kan agak mungkin kalau Silent lebih lumayan mainstream ya namanya. Kalau Jinora aku belum pernah dengar. Bisa kasih nama Jinora tuh dari mana? Kalau Jinora tuh dari kartun Avatar Aang. Avatar Aang punya cucu. Adalah kartun gitu, kartun. Nah, dikasih nama dari nama karakter di kartun. Oh, Aang yang mana? Avatar Aang Airbender. Aku tahu. Dia yang karakternya yang mana? Jinora tuh cucunya Avatar Aang, sama pun dari angin. Cucunya Avatar Aang. Ya. Coba kita lihat ya. Kita Google Jinora keluarnya Aang atau masih keluar itu? Pasti itu Jinora. Di Avatar Korra. Avatar Korra bawah ini. Yes. Cucunya Aang itu Jinora. Dari situ. Oh ini banyak korban sama Jinora. Digigit. Pas umur Jinora umur 4 bulan aja ya. Segini-gini lah, kecil banget. Seperempatnya setengah seles. Temen gue digigit betisnya nggak bisa jalan sebulan. Tendonnya hancur, ototnya hancur dalamnya. Jadi luarnya nggak robek, kayak gini bengkak, berdarah dikit, tapi dalamnya hancur karena kan squeeze-nya kencang banget. Itu umur 4 bulan, setengah selen. Kalau mau beneran gigit kayak gitu, harimau. Ini untuk Jinora, ini Esan yang gede. Halo Jinora. Esan ini your Esan. oldest and your first. Ini yang kedua. Oh, Jinora pertama. Lebih tua Jinora. Oh, tapi dia lebih besar ya. Oh, Lu pegang mumpung di sini kepalanya Ci. Kapan lagi minta pegang ininya nih dari luar. Ini keras buat tapi dia agak cuek ya. cuek. Sini aja. Kalau di sini nggak akan bisa gitu ya. Kok dia cuek banget? Kan kecil juga ya San. Malah San dari umur 2 minggu gua rawat. Oh, dan wah. Lihat orang. Apakah mereka kakak adik? Enggak, Oh, beda. Mereka suami istri. Nggak boleh kan ya sama ya? Nggak boleh saudara. Saudara. Beda-beda ini. Ya di musim birahi jadi makannya berkurang. Oh, kalau birahi malah berkurang. Berkurang. Kenapa tuh kayak gitu? Gue juga nggak tahu sainsnya kenapa ya, secara teorinya kenapa, cuman emang begitu dijelasin. Jadi kalau lagi birahi, jangan betina udah pasti makannya berkurang. Kalau sama Itu S1 25 Juni dulu, berarti 5 tahun lalu. 5 tahun. Nih, buah nih. Kalau ini kakak masih bisa peluk-peluk. Enggak juga, Oh. udah gede gini nggak bisa. Wah, Diselipin aja, Wah, ini kalau masuk dimakan. selipin aja ke sini, atau nggak di atas sini. biar gitu. San, ya. wah, so big. Nanti coba lagi di sini ya, lebih tinggi lagi. Oke. Coba. Panggil dulu. Ini San. Hey, daging di sini San. Udah. Kemudian nih. Lo dia nggak mau lo kalau dia ngeliat di sini. Emang harimau kenyang begini. Harimau Kalau yang lapar mah, San.
Wah, nggak mau loh dia ketinggian. Iya. Oh, harimau bisa bisa mager guys. Mau kalau depan mukanya bisa dimakan. Tuh. Tapi kalau disuruh gerak, mending nggak mau dia. Tuh, mending. Wow. Nah, nih, yuk. San. San. Enggak, tadi nggak mau lompat loh. San nggak mau lompat, kita akan coba ke Cinora. Wow. Wow, katanya. Wah, Lebih ekstrim kan Cinora ini. Cinora. Tapi aku bosan. Aku takut. Gak apa, kan kamu aman kok. Oke. Di luar kandang. Guys. Ini orang tenang. Oh, salah semua ya. Baik, polisi. Asal Mental mau kok. Soalnya yang penting tangan kamu jangan lewat dari sini. Jangan cross dari sini. Apa? Diselipin aja dikit di belakang. Selipin tarik. Oh, pokoknya makan sarang. Lagi gimana ya? Oke. Bau cewek marah-marah kamu mas. Ini kalian gue challenge lu depan-depanan sama muka Jinor. Aman, enggak yang penting tangan lu jangan pegang. Pegang langsung dulu aja. Langsung jemput. Dekat lagi. Gila, ini apa ini? Baik. Terus segini. Ini kalau bisa. Mau berani. Bau? Iya, mau berani. Nah, ada sini. Gak bikin. Dari bosan. Biasa tapi nggak gini. Kalau nggak bosan nggak? Sensitif sama besi. Kayaknya udah kayak mau makan orang ini. Iya udah kacai-kacai gitu udah pasti intent to kill nih mah. Sekali gigit daya orang kayak gitu. San, istrimu San tuh marah-marah San. Dia panik, gue jadi kaget. Udah hilang gitu. Udah buat apetit tinggi buat makan orang. That's why aku nggak mau masuk. Gak bisa kontrol cuma. Kita yang kalah biar dapat. Tapi ini mukanya galak banget tadi mukanya. Dari 3 harimau gue paling kiri Jinora doang sebenarnya. Ini mukanya nggak ada papi-papinya sama sekali. Emang.
aslinya gitu. Dia nanti kalau misalkan Ginora misalkan atau harimau di alamnya guys punya anak nih ya, anaknya setahun udah diusir harus cari makan sendiri. Kalau nggak berantem sama ibunya. Koala juga gitu loh. Koala anaknya udah gede dikit, Diusir, diturunin dari pohonnya karena pohon itu cuma buat Iya, satu. Apalagi harimau yang predator. Koala makannya daun doang. Ini makannya daging. Anaknya bisa dibunuh kalau misalkan nggak cabut, berantem sampai mati gitu ya. Dia belum pernah. Udah 2 kali lahir dulunya mati anaknya. Empat-empatnya. Pas lahir yang pertama 2 anak mati. Lahir yang kedua juga 2 anak juga mati. Tapi emang agak susah sih. Susah dan emang terlalu muda waktu itu. Si Ginora masih terlalu muda rahimnya dan lain-lain. Mungkin bisa sih. Silakan duduk. Tangan, ayo tangan Dia boleh. Oke, kita mau nanya-nanya ke Alfred sedikit. Vicky sebagai apa nih posisinya? Penonton. Iya ini Translator. penyalur. Hore, apa namanya? Tim Hore. Aku biar ini rame-ramein kamera aja udah. biar frame-nya biar rame aja. Biar di thumbnail makin rame ada Vicky Naki. Iya, ada Vicky Naki, betul. Aku mau nanya-nanya ke Alfred sedikit. Tadi kan kita udah ngelihat Selen, kita udah ngelihat Ginora, kita udah ngelihat Esan. Nanti kita mau ngelihat yang lain-lain juga. Tapi aku penasaran Kak. Aku nggak tahu sih ini bisa diomongin atau enggak, tapi biaya pertama kali untuk ngebeli mereka itu gimana? Walaupun adoption pun kan tetap harus ada adoption fee-nya ya. Kalau itu pertama kali itu di harga berapa? Kalau misalkan Esan Ginora tuh untuk harimau benggala ya, benggala India yang warna kuning, yang common itu di angka 500-an, sekitar 500-an Per harimau? per harimau per ekor, kalau impor. Kalau misalkan Selen logistik atau putih, harimau putih itu bisa sampai 1 M Per harimau. Kalau dari adoptionnya. usianya tuh ngaruh nggak, kayak misalnya kan masih bayi lebih mahal daripada kita udah langsung gede? Biasanya makin dewasa harganya lebih murah. Oh, kenapa gitu tuh? Karena orang biasanya pengen dari bayi. Karena masih enak untuk adaptasi. Jadi kalau masih bayi kita datangin tuh secara suhu, secara lingkungan dia lebih gampang adaptasi kalau bayi, anakan ya. Kalau udah dewasa lebih susah adaptasinya. Karena udah kebentuk karakternya kan. Gitu. Dan untuk makan mereka sendiri kan bisa dilihat sangat banyak ya. Boros ya guys. Sangat Ngemilnya aja 1 ekor ayam. Ya, Itu memil. Iya ngemil biasanya ya 2 kilo 3 kilo ngemil. 2 kilo 3 kilo ayam. Belum lagi kalau mereka makan beneran sampai kenyang. Nggak stop dikasih makan sampai kenyang. Iya. Yang berupa apa tadi makanannya? Makanan itu kita ada orang nutrisinya. Jadi misalkan ayam, sapi itu berapa persen, terus jeroannya kayak dikasih iga gitu ada hitungan berapa persen. Ada hitungan nutrisinya lah. Jadi kita nggak ngira-ngira tapi emang ada hitungan nutrisinya. Gitu. Berarti dari makanannya, kandang, vitamin, pencahayaan, vitamin, grooming, motor hewan. Semuanya kira-kira per bulan untuk tiap harimau ini berapa Kak? Tiap harimau, kalau Esan sendiri sebulan bisa kena 15 sampai 20 makan sama vitamin. Itu kerja apa ya Kak gaji segitu? Banyak lah sekarang ini. Apalagi Enji sama Vicky kan. Mantep. Padahal dia juga sama. Iya, ya segitu kurang lebih. Sebenarnya sama sih kayak orang-orang yang punya kuda, berkuda, main kuda juga perawatannya mahal sebenarnya. Cuma karena kayak harimau daging segini, wah banyak ya gitu. Padahal sama aja biayanya. Iya. Ya kakak gue berkuda biaya untuk nyewa stable, ngasih makan, perawatan dia 10-15, bahkan bisa lebih. Berarti sama ya, cuma mungkin idenya aja karena belum common. Ya, jadi daging. terlihat lebih mahal. Ya. Iya. Segitu sebulan. Kalau untuk Selen sendiri kan dia beda ras nih, dia ada harga lebih. Iya karena masih bayi, biasanya sama sih harimau benggala, masih bayi dagingnya masih lebih hemat ya, jadi masih 2,5 kilo sehari. Oh malah lebih murah. Iya karena kan masih bayi, jadi banyak susu juga, ya paling 7-10. Oh vitamin sama semua lah, paket lengkap ya. Jadi gitu. Kalau yang lain lagi binatang-binatang lain tadi ada rusa, elang, burung unta, burung merak. Burung makau itu banyak. Paling kayak rusak karena makanannya rumput ya, rumput makanan buat domba biasa, namanya rumput kelonjo. Itu sekilonya rumput 7 perak. Murah. Sehari ya paling 2 kilo, 3 kilo. Tambah pelengkapnya ubi, pisang dan lain-lain. Untuk ekor rusa sebulan mungkin sekitar 100.000 sampai 200.000-an.
sama. Ah, rumput kan. Iya sih. Walaupun banyak rumput sekilo cuma 7 perak kan bisa dibuat. Wow. Pelengkapnya ubi, pisang gitu-gitu paling. Berarti emang paling berat sebenarnya daging. Iya, ya? karnivor, binatang yang makan daging. Dan Chester itu lumayan sebulan sampai 5 juta. Chester tuh. Serigala. Serigalanya. Oh, serigalanya. Chester serigala sebelum bisa sampai 5 juta. 4 juta 5 jutaan. Kalau untuk sekolahnya sendiri, by the way guys, ini Chesternya lagi nggak ada karena lagi sekolah. Santren dia. Kalau saya tuh tergantung mau dilatih buat apa ya. Heeh. Mau latih pinter buat trik atau hanya behaviornya aja, obedience. Kalau gue obedience aja biar dia nurut, disuruh duduk basic sama nggak nyerang orang. Itu 3,5 juta Per bulan. per bulan Oh. di sana. Kalau misalkan untuk burung elang, predator juga kan. Ya karena burung Sekolah makannya juga. nggak banyak. Oh, kirain sekolah juga. Ada pelatihnya di sini. Jadi pelatihnya in house. Oh, elang bisa dilatih juga. Bisa banget. Dilatihnya tuh kayak gimana, Kak? Dilatih terbang ke tangan, basicnya kayak gitu, dikasih makan terbang ke tangan. Ntar kalau udah jago, kita ke lapangan, kita terbangin, dia terbang di atas, bisa balik lagi ke tangan. Oh iya. Jadi kita masih bisa ngasih hak ke burung untuk terbang bebas. Tapi balik lagi kan. Oh, Jadi- apakah burung elang sudah sampai situ? Belum, masih terbang 5 meter. Dari tenggerannya kita 5 meter bertahap. Gitu. Jadi kita enaknya kalau ngelatih gitu, kita bisa ngasih hak ke burung buat terbang bebas. Jadi kandang itu hanya untuk tempat istirahat. Gitu. Setelahnya kita bisa terbang bebas. Keren. Awalnya emang gimana Kak bisa memulai ini semua, membuat in-house zoo? Iya, zoo. Jadi awalnya karena itu sih, karena emang gua hobi sih. Hobi sama binatang dan fokusnya ke satwa liar. Tapi awalnya masih domestic animals dulu, pets gitu. Seperti yang tadi anjing, Ya, punya anjing dulu, punya kucing. kucing, punya tupai, punya musang, punya ikan Jepang, punya ikan emas, gitu-gitulah. Macam-macam dulu. Bokap juga emang melihara, kakak juga emang berkuda, jadi emang suka sama binatang. Sampai akhirnya Nah, sampai akhirnya gue memutuskan, ini hobi biayanya mahal juga, mending gue sekalian ke dunia konservasi biar bisa membantu konservasi Indonesia. Jadi hobi tapi membantu negara juga loh. Maksudnya kayak punya burung merak nih, burung merak kan dari Jawa, ya punya Indonesia dilindungi. Nah gue tangkarin biar banyak, ntar dilepasin ke alam gitu. kemarin kalau nggak salah ada di vlog terbaru Kakak ngomongin tentang kebun binatang di Singapura ya? Ya, Zoo. Dan mereka udah bagus banget gitu-gitu. Emang standar kebun binatang di Indonesia masih tergolong Pas awal-awal bangun mereka bagus, tapi lama-lama mungkin karena faktor ekonomi, pengunjung kurang, defisit, jadi mereka ngirit, akhirnya di bawah standar itu masalahnya. Jadi mereka nggak ada duit karena kurangnya pengunjung dan lain-lain. Dan bagi gua di Indonesia untuk masuk zoo terlalu murah, tapi karena daya belinya juga orang masih kurang. Iya, tapi sulit juga dong kalau kayak gitu. Emang nggak ada daya beli, nggak ada kemampuan untuk memaintain. Kan emang tricky Indonesia. Oh luar negeri kan kayak kita masuk Singapura itu tiketnya udah 200.000 300.000 Iya. kayak taman safari itu harus segituan. Cuman kalau Indonesia karena harga segitu nggak akan semua orang masuk, nggak akan beli, jadi dimurahin gitu. Jadi ada kebun binatang itu nggak jelek, tapi ada oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab sehingga kebun binatang terlihat jelek, yang nggak terawat lah. Jadi cara kita sebagai masyarakat bisa membantu gimana? Pergi ke kebun Bantu binatang. iya benar. Karena kan mereka untuk kayak gitu uangnya dipakai untuk perawatan mereka untuk kasih makan binatangnya. Karena sebenarnya di kebun binatang itu nggak semua binatangnya punya kebun binatang, tapi ada punya negara juga yang dititipin di kebun binatang. Oh. Misalkan si Ani punya burung kakak dilindungi nih, Iya. disita sama negara kan. Negara dititipnya kebun binatang dulu, jadi punya negara juga dititipin di sana. Atau nggak ada harimau Sumatera nih, kayak kemarin Sumatera beneran nih di Medan. Jadi ada harimau turun ke pemukiman warga nih, makan makanan ternak warga, termasuk ada warga yang jadi korban keserang. Nah di rescue kan, diselamatin dulu harimaunya biar nggak konflik lagi, biar nggak turun lagi. Ditaruhnya di Medan Zoo untuk diteliti dulu harimaunya sehat nggak nih, dipindahin ke sini bisa nggak nih, kayak gitu kan, taruh di zoo. Jadi nggak semua di zoo itu punya komunitas sendiri, punya binatang sendiri, Jadi punya negara punya juga. negara juga. Gitu. Oke, understand. And I have one last question yang aku Yes. sebenarnya penasaran banget dari aku jalan ke sini. Aku tuh penasaran tentang jamuran di binatang karena mungkin efek aku tuh punya dog yang gampang banget jamuran. Sedangkan binatang ini sangat besar, terus mereka kan mainnya free. Apalagi kalau dilepasin rumputnya kan pasti ada lembab-lembabnya, ada faktor kotornya dan lain-lain.
kalau mereka jamuran kayak gitu didiamin aja biar sembuh sendiri atau gimana? Diobatin kan bisa ada obatnya untuk tetesin atau enggak obat apa cairan atau enggak di sekitar jamurnya kita cukur dulu rambutnya biar botak dulu biar kering biar lembab. Tapi kalau misalnya jinora gitu gimana Pak? Kalau jinora kita kayak hujan gini nggak dikeluarin kan, stay dry, dia tetap kering karena jangan sampai dia keluar basah becek malam-malam lembab nggak ada matahari pagi-pagi udah jemuran karena lembab air sih sama kotor jadi sering juga di grooming dimandiin gitu rutin. Kalau buat aku kan itu nih sepanjang aku punya pet paling challenging tuh kalau binatang jamuran. Kalau untuk Kak Alshad apa? Virus yang nggak bisa dikontrol kayak kalau burung-burung gua nih burung merak burung unta karena virus dari burung gereja kan bisa dikontrol tuh burung gereja datang kan nggak bisa diusir kan nggak bisa dikontrol itu. Terus untuk harimau virus-virus dari kucing liar kucing kan kayak ninja nih walaupun di depan gua tutup pintunya bisa datang dari mana aja. Iya. Itu susah itu yang nggak bisa dikontrol dan juga alat jadi kalau misalkan alat tuh misalkan di alat nih habis hinggap dari pupnya kucing di luar dia hinggap di situ terus carrier ngebawa penyakit ke esan Dan pernah terjadi jinora gitu karena alat jadi alatnya misalkan udah kotor hinggap di badan jinora nih biasa kan karena dia bawa daging udah gitu dia jilatin ada terus dia virus. Wah kalau kayak gitu ke dokternya lumayan juga dong karena dokter in house di sini jadi emang udah siap sudah siap. jadi paling beli obatnya ya siap berarti. Lumayan. Habis belasan habis puluhan Kalau sakit habis belasan puluhan. karena kan dosisnya biasanya untuk kucing tuh misalkan 1 mili untuk kucing ya harganya 100.000 untuk harimau jadi kali berapa kali lipat kan jadi mahal itu. Kalau untuk Vicky sendiri apa tantangannya memelihara satu kucing? Punya 2 sih. Punya 2 ya tantangannya memelihara kucing. Nggak ada sih sejauh ini dan udah enggak kan mereka. Tapi pernah ketuan? Pernah. Sama dari kucing liar. Oh iya. Iya sama. Kenanya dari kucing liar dan memang imun mereka kurang nggak terbentuk karena biasa bersih di rumah jadi nggak ada imun. Terus sekarang udah sehat-sehat aja. Kalau jamurnya penting jangan lembab apalagi kalau anjing rambut panjang ya jadi jangan lembab kering kandangnya sering dibersihin jangan sampai. Tapi kasihan aku tuh pengen dia bisa bermain seperti anjing pada umumnya gitu loh Kak. Kalau lagi kering lagi cuaca bagus agak main kalau misalkan terpaksa jangan di rumput ke aspal. Kayak kemarin aku bawa dia ke pulau, aku kan pengen dia berenang seperti anjing-anjing yang lain, tapi habis itu dia langsung gatel-gatel. Iya itu emang kita harus tega milihnya mau anjing gatel atau mau dia diem di kandang. Iya itu agak perdebatan yang sangat sulit susah. sih ya. Gue juga kayak gitu kan kayak selain pengen dibiarin keluar temen kalau keluar kan kotor dia nggak bisa main nggak apa-apa yang penting dia sehat gitu. Iya kayak tadi kan sebenarnya pengen dikeluarin tapi nanti dia kotor. Aku juga tadi mikir kalau dia dikeluarin baru mandi juga kan katanya sih. Oke segitu aja pertanyaan-pertanyaan random aku. Nanti aku boleh lihat-lihat lagi? Boleh kita ntar kasih makanan rusa ada binturong ada burung unta ada merak. Lucunya malu jangan dipilih. Ngopup dia. Cerot. Oke. Lucu banget tuh deh. Gemes. Tangan gue getar tuh. Yuk. Rusak kesini. 2 hari dari hari ini rusak. Bercandaannya orang ini dong. 2 hari dari hari ini. Kenapa? Rusak. Oke. Gimana ya caranya? Suatu saat nanti harimau tidak suka daging. Terus aku bisa pelukan. Aku tuh pengen pelukan itu bukan pelukan gitu. Aku pengen pelukan yang dia naik ke sini aku terus kita berdua kayak gini. Itu cita-cita aku. Banyak banget maunya. Mungkin kalau kamu Bisa sih Ji, kalau misalkan Esan kan sel itu ada physical examination, jadi dia disuntik bius total, dicek semua badannya, taringnya, gusinya, itu kan bius pingsan dia kan? Iya itu. Mau tidur bareng juga. Bisa. Yang kayak gini lah, yang pelukan. Ya, bagian yang bisa dipegang kan? Apa?
Binturong. Binturong. What's binturong in English? Berket. Maya. Apa binturong bahasa Inggrisnya apa, Kak? Bearcat, Oh. ini yang begini Natal. Oh, suka yang dia. Kalau itu iseng dia. Sampai tindakan baru-baru. Oh, dia jantan ya. Pegang Ji. Oh, mau juga nggak? Yang ini sih pegangnya. Yang itu gak, yang itu iseng. Yang ini kan? Iya. Sorry. Bisa-bisanya di rumah terus. Iya. Gak maksudnya jalan-jalan begini, Bang. Ji, belakangmu Ji. Ji. Kok geter-geter gitu deh? Itu mesti ralat biasanya. Sama geli. Ih, ya ampun. Ini rumah lo, guys. Mereka nggak bisa garus, Bang. Gak bisa. Ini lucu. Nggak usah pakai ekor. Namanya siapa? Anu. Ada si Iseng datang. Apa lo? Ini baru ya? Hah? Kan di situ kandang. Oh, kemarin nggak dikeluarin. Dia mau gendong ya? Takutnya naik. Main gendong. Mau kukunya lumayan tajam. Kukunya lumayan tajam. Buat manjat soalnya ya. Kenapa binturong? I've never seen one. Nama spesies binturong. Bahasa Inggrisnya bearcat. Ini jenis musang terbesar di dunia. Oh, ini musang jatuhnya ya? Kayaknya ini nggak ada deh di zoos. Iya jarang, karena ini endemik Indonesia. Ini binturong Jawa, cuman Taman safari ada. kalau binturong Kalimantan ada di Kalimantan Maritim. Ini yang iseng. Isengnya kenapa dia? Suka gigit, kadang suka tiba-tiba jadi gendong. Kalau digendong punya kan kacau banget. Gue pernah sampai di situ. Oh iya. Terus lagi gendong, terus dia pegangan gitu ke jidat. It's okay. Ji, dikasih makan Ji. It's Ji, Ji. Dikasih makan rusem. Hey. Iya. Yang ini takut? Iya, ini doang yang jinak. Yang berani maksudnya. Buset, rame. Enggak akan I love this one. Itu apa Ji? jinak banget. Ubi ya? Tapi susah makan. Ini sama. Ih, lidahnya geli. Di belakang. Enak lah mereka makan. Kecil. Pegang. Ada bro. Jadi mau pegang. Nggak mau ya. Kasih makan. Sit. Sit. How do you tell the difference though? Beda kok badannya bentuknya. Ini Rupi, Jalur. Yang bayi-bayi belum berani kali ya. Belum, masih muda. Kalau mau jinak tuh dari bayi di pegang jinak. Ini yang baik. Oh, kenapa? Oh, yang ini. Ini tadi pegang. Sini. Burung unta tuh Ji. Burung unta mukanya jelek. Gak salah. Sumpah loh. Terlalu jujur. Gua kasih tahu kalau yang galak-galak yang Ya ampun, warnanya bludur gini ya. Bagus banget. dipegang dadanya. Nah, Kayaknya dia takut dia mau kasih ya. apa? It's okay. Mukanya kayak jijik gitu. Lihat Insecure mukanya guys, ya. Takut banget gitu. Takut apa? Sana bawahnya. nunduk. Bener-bener ini kayak bertambah. Iya. Kayak palsu gitu. Iya. Emang terlalu bagus jadi kayak bohongan kan. Terlalu bagus jadi kayak bohongan gitu. Warnanya tuh bisa hijau, bisa purple, bisa aja. Kamu Lah. Iya.
salah rebutan beneran. Dia kenapa mau seperti itu kak? Mau masuk kandang, manggil kiper. Masuk. Kakak pernah makan telurnya nggak? Pernah. Telurnya infertil yang bukan hasil kawin, jadi nggak akan netas. Pernah coba di telur, dimasak. Rasanya gimana? Kayak telur? Kayak telur bebek, anjir sih. Oh kayak telur bebek berarti asin? Anjir asin. Anyir. Anjir itu apa? Amis ya. Mobil yang mana nih? Ki. Apa yang ini? Terima kasih. Coba lihat Ki. Nah, bawa aja. Buat lagi panen kan pada copot kan. Pernah Jadi kepikiran kayak ini palsu nggak ya? kak? Alpakas. Apakah emang tadi mau beli lagi nyari? Oh. Makanya seru ntar apakannya bareng sama Kak Irfan, bisa dibreeding, bisa dikawinin. Seru, biar banyak apak. Larinya kencang banget ya. Kak, kemudian kita harus foto. Hah? Iya, ngeri kepala mau dicatok deh sama dia. Itu kepalanya aja takut banget. Dia bisa ini nggak? Mantap tapi nggak sakit. Oh, lebih ke kiss ya. Jelek banget kak, maaf banget. Tapi kayak ada beberapa anjing juga mukanya tuh kayak jelek banget sampai kayak. Gue tuh beli ini karena unik aja, burung gede, tapi nggak bisa terbang. Terus purba. 1, 2. Anjing mirip burung unta. Ini Yang ini kak, yang ini kak. Dia sama kayak pakai blush on juga loh, merahnya di atas tuh. Penasaran. Ini yang jahil ya? Awas. Itu gigit ya. ini jantan. Ini kalau anak-anak suka kayak gini juga, Mas. Kalau bisa. Aku udah bisa bedain. Ini yang ini. Ini tangannya. Kalau anak-anak Ini ya kan? Bulan lang. Mau. Ada itu eagle udah siap. Eagle. Nih guys. Ini kayak udah zoo sih. Hari ini tripnya kita going to the zoo. Iya udah sama. It's more than going to a zoo. No zoo allows you to touch their tigers. Yep. Wow! Oh mulutnya ditutup ya? Oh nggak. Enggak, matanya. Biar ada orang. Gede banget. Lagi ganti bulu jadi kayak ganti skin. Kalau ke tangan, Bentangan saya mau katanya. coba ke tangan, enggak tapi Sakit? enggak pakai gitu. Oh mau. Ini namanya siapa? Valkyrie. Wah keren. Dewa. Hanya bentangan ini aja. Bentangan saya katanya. Apa? Kan dia bentangan kandungan juga. Dia bisa naikin bentangan sayapnya kalau lagi apa? Lagi terbang. Oh. Berapa meter? Jawabannya paling simpel ya guys. Iya sih. Berapa meter panjangnya? Jadi caranya ini harus lurus. Oke. Kalau misalkan apa? Kalau turun gini takutnya dia naik. Jadi harus lurus gini. Lurus gini. Nah, kalau kuat pegang biar kita yang gitu. Oh dibuka nih kawannya. Wah you're so cool.
keren banget ya. Ya. Berat itu. Kalau mau ada kamera berarti Oke. Udah? pasangan dia. Berat ya? Tahan dulu. Mau difoto kan? Mau masih dulu Ji. Oke. Nanti fotonya Di sini. Kasih tuh. Oh, di sini aja. iya dah. Favorit aku tuh. Ya, ini lebih ngeri. Makanya udah berhasil kan udah. Karena mungkin anjing nggak kebayang ya tenaganya banyak banget gimana kalau matok gimana. Lucu banget. Ada top, ada atas kepalanya keluar dari top. Ya itu harusnya ada kayak jambul gitu, cuman sama dia digigit aja, copot putus. Gelas. Parah dia. Saingan. Nggak mau kalah cantik. Oh gitu. Juara sama Selin kan saingan. Lebih jauh bisa nggak Bang? Wah. Oh, dianya masih berat ya? Karena basah tadi kan hujan. Kalau elang bisa jamuran. Bisa juga. Udah mandi. Oh, basah mandi ya? Oh, basah. Wah, keren banget. Kamu sana lari. Ini Jinora. Dia suka dia sama cewek. Iya. Gak suka dia. Oh, dikejar juga? Oh, dikejar. Pengen banget dikejar. Lagi, sekali lagi. Ya habis di poli. Yeay. Wow. Nggak digigit lah. Wah, gila sih. Jadi kita dikasih bulu apa ini? Ini keleng ya? Bulu ngelang. bulu kuduk. Terus iya, halus kita udah di sini di jam 2. Di jam 2 udah 3 jam kita di sini keliling main dengan segala macam binatang. Happy banget. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Terima kasih, Vicky Kak Naki Farah. dan Kak Alshad Sama. sudah memberi kesempatan ini. Ini benar-benar kayak wah, amazing, apalagi buat yang suka binatang. It's a once in a lifetime opportunity, so thank you so much, and semoga kita bisa main-main lagi ke depannya. Thank you. Sama, Ci. Gitu aja untuk video hari ini. Bye.